Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Wulan dari Aceh Tenggara. Halo Kak Wulan. Nah, jadi Wak, pengalaman ini tuh dialami sama Wulan pada tahun 2014 lalu di rumah nenek buyutnya dari pihak ibu yang biasanya dipanggil Uyut ya. Ini sedikit informasi aja, Wak. Rumah Uyut ini ada di sebuah desa yang ada di Sumatera Utara. Rumahnya masih model rumah jadul kali, Nadia, khas-khas bangunan Belanda gitulah, yang bangunannya besar dan halamannya itu kan luas sekali ya kan. Nah, rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, ada 1 ruang tamu, ada 1 ruang keluarga yang ada TV-nya. Terus sama area dapur yang memang bersebelahan sama kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ada sumur, Wak. Sumur yang tali timbanya terbuat dari karet ban bekas yang disambung-sambung tuh loh. Jadi kalau misalnya buat nimba air tuh suka bunyi kret gitu, kebayang ya? Nah, terus di sekeliling rumah Uyut ini ada banyak pepohonan. Ada pohon kelapa, ada pohon rambutan, mangga, pisang gitu dia. Jadi suasana sekitar rumah tuh masih asri kali lah. Nah, waktu itu Wulan sama keluarganya ini tinggal serumah sama Uyut karena memang mereka belum punya rumah sendiri. Sekalian juga mereka mau ngejagain Uyut yang udah tua kali waktu itu. Umurnya di sekitar 80-an tahun katanya. Nah, Uyut ini sebenarnya punya 2 anak laki-laki, Wak. Mereka adalah Atok Zuhri sama Atok Rusli. Nah, Atok Rusli ini bapaknya Bu Asih. Bu Asih ini siapa? Mamanya Wawa. Jadi kakeknya Wawa lah gitu. Sedangkan Atok Zuhri rumahnya ada di depan rumah Uyut persis. Nah, di sana Atok Zuhri ini tinggal sama istri, sama anak-anaknya, sama cucunya. Dan Atok Zuhri ini juga buka warung kopi gitu, Wak, depan rumah. Sementara si Atok Rusli tadi, si kakeknya Wawa, tinggal sama neneknya Wawa di kampung sebelah yang jaraknya 2 km gitulah dari rumahnya Uyut. Itulah kenapa keluarganya Wawa ini disuruh tinggal di rumahnya Uyut biar Uyut ada yang ngejagain lah gitu. Nah, awalnya Wawa tinggal di rumah Uyut nih sama mama bapaknya, Wak, yang namanya Bu Asih dan Pak Soleh, terus ada abang sama adik laki-lakinya juga. Tapi setelah orang tuanya Wawa ini cerai, bapak, abang sama adik laki-lakinya itu pindah ke Aceh. Jadi Wulan cuma tinggal sama mamanya aja di rumah Uyut itu bertiga, Wulan, Bu Asih sama Uyut ya. Waktu itu selama tinggal di sana Wulan tidur di kamar paling belakang, Wak, dekat dapur, Bu Asih di kamar tengah, sedangkan Uyut di kamar depan dekat ruang keluarga. Oke, itulah sedikit latar belakangnya. Nah, selama tinggal di rumah Uyut, Wak, ya Wulan nih masih biasa-biasa aja. Dari kecil lah deh, dari kecil sampai SMA aku tinggal di sana dan aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh di rumah Uyut aku itu. Cuma seiring berjalannya waktu, Wulan nih mulai ngerasa ada yang janggal, Wak, sama si Uyut. Gara-gara pernah suatu ketika ya, Wulan ini nggak sengaja ngelihat Uyut lagi motong ayam kampung warna hitam gitu ya di belakang rumah. Terus darah ayam itu dia ditampung sama dia di gelas. Tapi ayamnya nggak dimasak sama Uyut, dibuang gitu aja. Terus darah ayam yang ada di gelas tadi dibawa ya, dimasukin ke dalam kamar. Buat apa ya kan? Wulan nggak tahu tuh, dia nggak tahu pasti darah tuh mau diapain sama Uyut. Tapi yang jelas setelah kejadian hari itu, besoknya persis aku bisa ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Uyut itu macam kayak segar bugar gitu loh, Wak. Jadi kayak nggak pernah sakit-sakitan sejak hari itu. Padahal sebelumnya ya Uyut ini kayak nenek-nenek pada umumnya, dia udah 80 tahun kok. Badannya udah bungkuk, jalan juga udah susah kali dan memang lebih banyak tiduran di kamar. Cuma setelah dia minum itu, keluarnya tuh macam fresh gitu loh. Nggak cuma sekali aja aku tengok Uyut tuh motong ayam kampung hitam di belakang tuh. Tapi hampir setiap setengah tahun sekali. Dan ada tanggal-tanggal tertentu lah itu si Uyut tuh melakukan itu. Wulan selalu mergokin Uyutnya melakukan ritual potong ayam itu tadi. Akhirnya suatu hari Wulan tanyalah ke si Uyut kan, Yut, kok ayamnya nggak dimasak? Itu darah ayamnya juga mau buat apa, Yut, gitu kan. Tapi Uyut malah jawab ketus, Dan anak kecil nggak usah tahu. Sana aku pergi kau main, gitu kata Uyut. Dan entah kenapa sejak aku tanya itu Nadia, hubungan aku sama Uyut tuh jadi nggak baik. Uyut tuh jadi macam nggak suka gitu sama aku. Jadi tiap kali aku nih ngajak ngobrol gitu ya, dijawab cuma singkat aja. Bahkan kalau ngejawab pun tuh nada bicaranya Uyut tuh udah ketus kali tuh, udah tinggi gitu loh. Dan selain itu Uyut ini juga jadi pelit kali sama aku, Dan FYI, Wak, ya, kegiatan Uyut setiap pagi itu selalu masak kue pulut bakar untuk dititipin di warung kopi anaknya, di warung kopi Atok Zuhri yang ada depan rumah tuh loh. Tapi Wulan ini nggak pernah dibolehin ngecicipin kue pulut bakar itu lagi. Kalaupun dikasih tuh Nadia, Uyut tuh selalu ngasih aku pulut yang udah gosong. Tapi cucu-cucu yang lain dikasih yang bagus-bagus. Tapi ya udahlah, di sini aku nggak mau terlalu ngambil hati lah ya kan. Toh selama ini juga aku masih numpang, Nadia tinggal di rumah Uyut ya kan. Jadinya ya udah Wulan tetap beraktivitas normal macam biasa. Walaupun jadi jarang berkomunikasi sama Uyut. Ditambah lagi Uyut juga waktu itu memang jarang keluar kamar sih, Terus pada suatu hari Bu Asih atau ibunya Wawa ini lagi pamitan, Wak, mau pergi ke desa sebelah gitu, mau bantuin ngurus acara di rumah neneknya Wawa lah kayak gitu, macam mau ngerewang gitu lah, Jadi Wulan ini cuma tinggal berdua aja nih di rumah sama Uyut kan. Awalnya emang nggak kenapa-napa, tapi pas malamnya ini udah ada satu kejadian nih, Wak.
Jadi sore hari itu sepulang sekolah, Wulan ini nggak langsung mandi, Wak. Dia nyantai dulu di depan TV ruang keluarga. Ibu Asih kan nggak ada di rumah tuh, cuma berdua aja ya sama Uyut ya. Uyut lagi di kamar dia lah kayak biasanya. Nah nggak lama waktu Wulan ini lagi fokus-fokusnya nonton, tiba-tiba kaget Wulan. Kata gitu, waktu dia nengok ke kiri, Wulan lihat ada Uyut, Wak, lagi duduk di atas kursi ruang TV tuh. Astagfirullah, Uyut, dari kapan Uyut di situ? Aku nggak nampak sama sekali dia datang, Nadia. Nggak dengar Uyut buka pintu, nggak nengok dia jalan ke situ juga, nggak tiba-tiba ada di situ. Nah, ditanyain kayak gitu, Uyut nih nggak respon sama sekali, Nadia. Dia nggak ada, dia noleh ke aku sedikit pun, dia tengok ke depan aja gitu kan. Dan itu pun tatapan matanya tuh kosong. Wulan jadi mikir, kok tumben jam segini Uyut nonton TV? Padahal biasanya dia nggak pernah mau keluar kamar, Wak, kalau udah sore-sore kayak ini. Cuma di situ udah Wulan nggak mau terlalu mikir yang aneh-aneh ya kan. Paling si Uyut nih bosan mungkin di kamarnya, makanya dia kesini gitu kan. Cuma agak kaget aja kapan aku tiba-tiba ada di sini gitu. Ya udah, Wulan tetap lanjut nonton TV, Uyut tetap di posisi semula. Sampai sekitar jam 5 sore, Wulan nih tiba-tiba dengar ada suara keren. Dari arah kamar mandi. Ada suara orang lagi nimba air di sumur nih, ya kan. Makin lama suaranya makin keras, dan temponya juga krek makin cepat. Udah gak deg-degan Wulan nih, Wak. Soalnya di rumah itu kan cuma ada dia sama Uyut, ya kan. Uyut di sebelah dia. Siapa ini nimba air kamar mandi itu? Apa ibu ya? Tapi kan nggak mungkin, kalau ibu pulang harusnya aku tahu, kan aku duduk di depan nih. Dan ibu pun nginap dekat rumah nenek tuh. Nggak betul nih orang nggak gitu kan. Nah akhirnya Wulan ngendap-ngendap lah ini, Wak. Jalan ke arah kamar mandi. Mau ngecek tuh. Siapa tahu ada orang nyelinap masuk lewat pintu belakang ya kan. Set. Pas nyampe kamar mandi, Wulan justru dibuat shock gara-gara dia ngelihat di atas sumur itu ada sosok kakek-kakek. Dia pakai baju serba putih itu. Jenggotnya putih manjang, dia pakai sorban di kepalanya. Terus posisi kakek ini kalian tahu apa? Dia lagi duduk bersila di atas lubang sumur tuh loh, Wak. Jadi macam ngambang si kakek tuh. Nah kakek tuh diam aja tapi dia natap ke arahku. Teriak Wulan, astagfirullah, Uyut, tolong Uyut, ada hantu, kata dia kan. Dia langsung lari tuh, masuk ke kamar. Dia kunci pintu kan, terus dia sembunyi dalam selimut tuh saking takutnya. Nah pas Wulan masih deg-degan ini, pintunya diketok dari luar. Uyut yang manggil Wulan. Wulan, ngapa kau? Nah, pas dengar suara Uyut, Wulan udah agak tenang tuh. Wulan atur napasnya, pas udah agak tenang, barulah dia jalan tuh, Wak, bukain pintu kamar kan. Nah pas buka pintu itu, kan ada Uyut. Dia nggak mau cerita sama Uyut. Jadi Wulan cuma bilang, nggak Uyut, nggak apa-apa. Tadi aku kepleset aja di kamar mandi, agak sakit kakiku, makanya aku teriak. Maaf ya Uyut ya, berisik katanya. Alah, yaudah, pikir kok kenapa, kata si Uyutnya. Nah habis itu Uyut balik lagi ke kamarnya, nggak duduk di ruang TV. Dia balik ke kamarnya. Wulan juga sempet tuh matiin TV ruang keluarga itu, terus masuk kamar lagi. Nah, sampai malam aku cuma di kamar itu Nadia. Sampai aku ketiduran juga, ya kan. Tengah malamnya Wulan kebangun, Wak, gegara dia dengar suara TV nyala. Suaranya lumayan kencang Nadia. Padahal posisi waktu itu aku bangun tuh udah jam 2-an malam. Heran lah si Wulan di situ kan. Soalnya sebelum aku tidur ingat kali aku TV itu udah dimatikan, kok tiba-tiba nyala lagi. Nah Wulan keluar lah, Wak, ngecek. Ternyata betul TV itu nyala dan nggak ada siapa-siapa di sana. Masih positive thinking aku di situ kan. Paling tadi Uyut nonton TV. Waktu aku lagi tidur, terus Uyut lupa matiin mungkin ya gitu. Ya udah si Wulan datang dimatiin lah TV itu. Balik lagi dia ke kamar. Belum ada semenit aku masuk kamar, tiba-tiba dengar lagi suara TV itu nyala dan volumenya itu lebih kencang lagi dari sebelumnya. Kencang. Kenapa nih? Merinding sih Wulan kan. Udah mulai baca-baca doa nih. Sambil dia balik badan mau ke ruang TV lagi. Waktu dia buka pintu, Wak, di situ aku tengok Uyut lagi duduk nonton TV. Badannya diam, tegap, kaku, natap layar tuh kan. Sama juga kayak tadi sore, ku perhatiin mata Uyut tuh macam kosong. Udah agak aneh nih, soalnya Uyut tuh nggak pernah nonton TV tengah malam, sore-sore aja dia nggak pernah, apalagi tengah malam kayak gini ya kan. Ditambah lagi kok bisa secepat itu Uyut duduk di situ dan Wulan nggak ngeh sama sekali gitu loh, nggak sampai 1 menit. Nah dia aku balik tuh, aku tanya langsung sama Uyut, Yut, udah jam 2 ini, kok Uyut nggak tidur? Nggak disautin sama si Uyut, diam aja dia. Wulan bilang lagi, ya udah kalau memang mau nonton TV, aku kecilin ya Yut ya suaranya, udah malam ini gede kali suaranya gitu kan. Nah kecilin volume TV itu kan. Uyut masih diam aja waktu itu, dia nggak protes, dia nggak noleh, tatapan matanya tetap fokus aja ke depan gitu. Udah ya kan. Aku bilang lagi, nanti kalau udah selesai nonton dimatiin ya Yut TV-nya gitu. Lagi-lagi Uyut nggak ngerespon, Wak.
Tapi sama Wulan dibiarin aja. Wulan balik lagi ke kamar dengan perasaan yang memang udah agak sedikit lega Nadia. Karena seenggaknya yang nyalain TV itu pasti Uyut ya kan. Ya walaupun rada aneh, tapi aku bisa nengok sendiri itu Uyut aku. Nah Wulan lanjut tidur lagi lah. Nah pas lagi nyenyak-nyenyaknya tidur yang kedua ini, terbangun lagi si Wulan. Bukan kebangun gara-gara suara TV, tapi Wulan ini dengar sayup-sayup ada suara macam orang lagi nyapu pakai sapu lidi, Wak. Di pekarangan samping kamar aku, kamar si Wulan ya kan. Suaranya makin lama makin jelas, Nat. Apa nih? Srek gitu kan. Aku tengok jam, masih jam 3:30 pagi, ya. Aku pikir karena suaranya ada di pekarangan samping rumah Uyut, aku cuman berdua aja sama Uyut di sini, kemungkinan Uyut lah yang lagi nyapu. Subuh-subuh kayak gini ya kan. Apalah si Uyut nih. Akhirnya si Wulan mau ngecek, Wak, dari sela-sela jendela kamar. Waktu dicek, bukan Uyut yang lagi nyapu, Wak. Sosok lain yang lagi nyapu Nadia, bukan. Yang ditengok sama Wulan ada sosok perempuan, Wak. Bajunya putih, rambutnya panjang menjuntai sampai menyentuh tanah rambutnya itu kan. Dan si sosok ini lagi mondar-mandir di bawah pohon rambutan samping rumah tuh. Dan suaranya seret. Cuma sumber suara itu dari rambut sosok yang nyentuh tanah itu, Wak. Bukan dari sapu lidi. Jadi suara orang nyapu itu suara rambut kayak gitu. Astaga, apa tuh? Nge-freeze siapa ini kan? Mau teriak aku dan nggak keluar suara aku. Nggak bisa bergerak, panas, dingin terasa badan itu kan. Aku baca astagfirullahaladzim. Untungnya habis itu bisa badannya digerakin lagi. Wulan cepat-cepat langsung nutup horden si jendela. Naik langsung loncat di atas kamar kan. Dia tutup selimut baca-baca doa. Ya Allah, tolong. Itu suara serak di luar tuh, Nat. Masih kedengeran. Malah makin jelas lagi tau kok, macam dia mendekat ke kamar tuh, makin ku kencengin lagi zikir aku sampai itu lama, Nat, sampai mau subuh, sampai azan subuh tuh terdengar, baru hilang suara tuh, ya. Nah nggak lama, Wulan dengar suara pintu kamar Uyut kebuka, terus Wulan juga dengar kayak ada suara orang lagi aktivitas di dapur. Barulah di situ lega, oh Uyut udah bangun, Uyut udah siap-siap mau masak pulut bakar. Pas aku cek di dapur, memang betulan Uyut, Wak, yang lagi siap-siap dia. Nah waktu itu Wulan nggak cerita, Wak, sama si Uyut soal si sosok baju putih tadi. Tapi Wulan malah keingat sama kejadian tadi malam yang di ruang TV itu, Wulan langsung nanya sama Uyut, Yut, tumben kali tadi malam jam 2 Uyut masih nonton TV. Nggak bisa tidur Uyut ya, kata gitu. Bingung Uyut, nonton TV apa? Orang aku jam 8-an udah tidur sampai pagi kok, kata. Serius Yut? Udah jangan bercanda. Jelas-jelas aku tengok Uyut duduk di kursi sambil nonton TV ya, kata gitu. Mana ada? Dah pergi sana, jangan kau ganggu aku masak, kata gitu. Wulan ngebatin, kalau memang Uyut nggak nonton TV, terus yang semalam tuh siapa? Sejelas itu aku nengok itu Uyut, Nat. Jangan-jangan tadi malam tuh sosok juga nggak? Jangan-jangan yang sore itu gitu juga nggak? Sosok yang lagi nyerupain Uyut aku. Karena udah mulai tahu ada yang nggak beres nih, Wulan langsung buru-buru ambil wudhu, terus Wulan sholat subuh lah itu untuk menenangkan diri. Itu berarti bukan Uyut aku tuh. Tapi udah, habis kejadian itu, Wulan ini belum berani, Wak, cerita ke mamanya. Takut mamanya kepikiran ya kan. Cuman di sisi lain, Wulan ini juga jadi serba was-was gitu loh kalau ngeliat Uyut. Takutnya nih Uyut aku apa bukan. Apalagi hampir setiap malam, Wak, Wulan ini masih terus-terusan dengar suara orang nyapu tuh. Suara srek-srek tuh hampir tiap malam aku dengar, Nat. Dan gangguan yang tadi aku ceritain itu masih gangguan permulaan. Karena beberapa hari setelah itu Wulan justru diteror sama kejadian yang jauh lebih seram lagi, Wak. Masuk. Jadi, Wak, nggak lama setelah kejadian Wulan ini diliatin sosok yang mirip Uyut, Uyut ini lagi mau mandi, ya kan? Pas dia lagi mandi, tiba-tiba kepleset di kamar mandi. Sejak hari itu, Nat, Uyut aku nih nggak bisa jalan. Berdiri aja susah gitu, ya kan? Uyut jadi cuma tiduran aja tuh di kamarnya. Dan makin lama, Uyut ini jadi sakit-sakitan sampai badannya kurus kali gitu, Nat. Nah, baru kali ini juga selama aku tinggal di rumahnya Uyut belasan tahun ya, Wulan ngelihat sendiri Uyut tuh sakit parah. Padahal selama ini Uyut tuh nggak pernah sakit sama sekali, Nat. Nggak pernah. Dan di situ Wulan ini juga baru ngeh kalau udah beberapa waktu terakhir Wulan jarang, Wak, ngelihat Uyut motong ayam kampung hitam lagi. Apa gara-gara itu Uyut makanya sakit ya, kata si Wulan. Wulan sempat mikir ke sana. Tapi Wulan juga nggak akan berani cerita nanya itu ke mamanya ya kan. Jadi Wulan cuma diam aja tuh sambil ngebantuin mamanya ngurusin atau ngerawat Uyut. Nah sejak sakit ini Uyut tua jadi sering manggil-manggil nama ibunya Wawa. Hampir tiap beberapa jam sekali Uyut pasti teriak-teriak, Nat. Asih.
asik gitu. Entah itu disuruh ngambilin minum, bersihin BAB, atau sekedar ya udah minta ditemenin aja. Tapi nggak nyantai gitu dia teriak Nadia. Itulah biasa Uyut aku ya kan. Nah sampai suatu hari kondisinya Uyut ini makin parah lagi Wak. Dan Uyut akhirnya baru dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya ngapa nggak dibawa? Nggak mau Uyut tuh nggak mau, dia maunya di rumah aja. Tapi karena udah nggak berdaya gitu kan, dipaksa lah sama anak-anaknya dibawa ke puskesmas. Nah waktu diperiksa ini Wak, ternyata tensinya Uyut tinggi. Terus karena anak-anaknya ini mau Uyut itu sekalian diperiksa yang lain-lainnya juga, jadi Uyut disuruh untuk rawat inap Wak di puskesmas. Dan FYI desanya Uyut itu memang jauh dari rumah sakit. Jadi biasanya warga setempat kalau ada apa-apa selalu ke puskesmas, dan puskesmasnya ini juga ada layanan rawat inapnya juga Wak ya. Dirawatlah di sana. Selama dirawat Wak, yang jaga di sana itu ya gantian anak cucunya Uyut. Cuman memang lebih seringnya mama aku, Bu Asih. Soalnya waktu itu waktu di puskesmas pun Uyut masih suka tuh teriak manggil nama Asih, 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 Asih gitu kan. Dan otomatis waktu itu mamanya ngejagain Uyut, ya Wulan jadi ikut jaga juga lah ya kan. Habis pulang sekolah aku kesana. Karena aku nggak mau juga di rumah, takut sendirian ya kan. Nah suatu malam waktu Wulan ini lagi jagain Uyut di sini, Wulan tiba-tiba kebangun. Apa nih? Dia dengar ada suara macam orang lagi nyapu lagi Wak. Dan suaranya sama persis kayak apa yang aku dengar di rumah Uyut. Dan bedanya kali ini suara itu kedengeran dari atap puskesmas, bukan dari luar puskesmas, dari atap. Jadi macam bolak balik kanan kiri gitu loh Wak. Tapi yang dengar cuma Wulan aja. Soalnya aku tengok mama aku sama Uyut nggak bangun, ada tidur mereka. Itu lumayan kencang loh sampai aku bisa kebangun ya kan, lumayan kencang. Cuma suaranya aja Wak, sosoknya nggak ada ya. Tapi udah astagfirullahaladzim, aku udah istighfar aja tuh, tidur lagi. Besok paginya kan Wulan harus sekolah kan, Wak, dia SMA waktu itu kan. Nah pas sampai rumah Uyut, nyampe rumah Uyut mau siap-siap nih, Wulan refleks lah kan ngucapin salam kayak biasanya. Assalamualaikum kata gitu. Gak lama ada yang nyaut dari dalam. Waalaikumsalam. Suaranya suara perempuan macam ngegas Wak. Oh, apa nih gitu, udah agak takut tuh. Tapi ada enggak, aku salah dengar. Aku udah harus siap-siap udah berangkat sekolah kan. Gak mungkin aku takut masuk dalam rumah nih. Udah aku diam aja, masuk aku ke dalam kamar, siap-siap mandi, ganti seragam, sarapan seadanya, berangkatlah ke sekolah. Pulang dari sekolah, Wulan mampir lagi di rumah itu, mau bawa baju ganti ya kan, sebelum nanti nginap lagi di puskesmas. Dah siap-siap, Wulan mau berangkat nih ya kan. Waktu berangkat Wak, Wulan dengar Asih itu suara Uyutnya ada di rumah Wak, persis macam yang biasa dilakukan sama Uyut. Uyut kan suka manggil Asih kan. Suara apa tuh? Uyut jelas-jelas masih di puskesmas. Apa tuh? Dia lari langsung kan, lari keluar, dia kunci pintu terus buru-buru pergi ke puskesmas. Apa tuh udah nggak karu-karuan lagi nih. Sejelas itu aku dengar Asih itu, pada rumah tuh kosong. Dah, pas nyampe di puskesmas, ya Uyut memang masih di puskesmas Wak. Nah, suara tadi tuh nggak tahu suara siapa, tapi memang mirip kali sama suara Uyut kata Wak kan. Cuma di situ Wulan lagi-lagi dia nggak cerita sama mamanya. Mama malah bilang kalau Dek besok nenek udah boleh pulang. Tapi kalau kemana-mana katanya harus pakai kursi roda dulu. Kata si ini udah boleh balik mamanya. Agak lega tuh aku Nadia ya kan, karena artinya besok di rumah udah ada orang. Aku nggak perlu ketakutan lagi macam 2 hari ini gitu. Udah, malam itu Wulan pun tidur lagi di puskesmas. Terus besoknya Wulan balik lah lagi ke rumah, ganti seragam, terus berangkat sekolah lagi kayak biasanya. Nah pas pulang sekolah kedua ini baru aja aku masuk rumah lagi Nadia. Waktu aku masuk, Assalamualaikum, gak ada yang nyaut, aman. Pas lagi mau siap-siap, dengar lagi Asih gitu. Tapi aku gak setakut kemarin Nat, karena aku pikirnya mungkin Uyut udah balik duluan kali ya. Kan memang Uyut udah dibolehin pulang hari itu ya kan. Jadi Wulan ngecek nih, dideketin lah kamarnya Uyut. Mau pastikan ini pasti Uyut betulan tuh. Pas ku buka pintu kamar Uyut, masih kosong kamar tuh. Masih kosong, nggak ada orang sama sekali. Alamak, apa nih? Refleks ku tutup lagi lah pintunya kan. Baru aja ketutup pintu, tiba-tiba muncul lagi suara tuh dari dalam. Asih, ada lagi suara tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi aku penasaran kali. Ini nggak bisa, aku harus ngecek nih. Kubuka lagi pintu tuh kan, dengan segala keberanian dan penasaran yang begitu besar. Kubuka lagi pintu tuh, dan pas pintu dibuka ada sosok mirip kali sama Uyut. Dia lagi duduk di atas kasur sambil ngeliatin si Wulan. Tapi tatapannya kosong. Ada
Padahal tadi nggak ada seberapa detik aku buka nggak ada orang, aku tutup, aku buka lagi ada sosok kayak Uyut. Apa nggak teriak langsung jadi-jadinya, wow, kabur dia. Nah waktu dia teriak itu dia kan sambil lari keluar tuh. Kak Rara cucunya Tok Zuhri yang tinggal di depan rumah itu, which is berarti sepupu dua pupunya si Wulan lah kan, lari langsung nyamperin si Wulan waktu masih depan teras rumah tuh. Terkejut juga kan, ngapa kok teriak? Muka si Wulan ini katanya udah pucat kali kan. Dipeluk, ngapa kok tenang, ada apa? Ada Uyut kak, di kamar ada Uyut katanya. Uyut lah, udah pulang Uyut. Dicek sama Kak Rara, kosong Wak, gak ada orang. Kok tenang dulu. Diajaklah sama Kak Wulan ke rumahnya, ke rumah Atok ya kan. Nah, waktu itu di sana lagi ada mama Kak Rara, Tante Linda namanya Nat, terus ada Atok Zuhri juga. Nah pas ngeliat kondisinya Wulan, Tante Linda sama Atok Zuhri ini kelihatan lagi macam kegep sama aku Nadia, kayak lagi tatapan bentar gitu, macam mereka ini tahu sesuatu lah gitu, cuman belum mau cerita apa-apa. Kayak gitu. Nggak lama Tante Linda ini ngambil air putih, katanya udah dibaca-bacain doa gitu, akhirnya dikasih lah sama si Wulan air itu kan. Nah pelan-pelan Wulan udah mulai agak tenang tuh. Wulan tetap stay tuh di rumah Atok, dia nggak mau balik ke rumah. Dia juga belum sanggup mau pergi ke puskesmas, dia stay di situ, biarlah dia nunggu Uyut sama ibunya betul-betul balik dari puskesmas. Dah, setelah kejadian hari itu, Wulannya jadi nggak berani lagi tidur sendirian, Wak. Wulan selalu minta tidur sama mamanya, ya kan. Nah, waktu tidur sama mamanya ini, Wulan nggak pernah lagi, Wak, dengar suara macam-macam lagi, suara srek kebangun tengah malam itu udah nggak pernah. Jadi Wulan pikir, oh aman ini. Aku kalau misalnya nggak sendiri, aku nggak diganggu. Udah aku tidur sama mamaku aja. Dia pikir aman memang. Rupanya nggak. Suatu malam, waktu si Wulan ini lagi masih tidur tuh sama di kamar Ibu Asih ya kan. Tengah malamnya Wulan kebangun, Wak. Karena dia denger pintu kamar mamanya kebuka. Pas aku bangun, mamaku nggak ada di samping aku, Nan. Aku pikir, oh itu ibu berarti yang buka pintu. Dia mungkin lagi ke kamar mandi atau lagi nengokin Uyut dulu, ya kan. Balik badan lah aku, Nan. Balik badan mau tidur lagi. Belum sempat aku pejamin mata, Nan. Aku dengar macam ada suara benda yang ngeglinding masuk tuh loh, Wak. Dari arah pintu kamar depan tuh, kamar mama tuh. Ini gitu kan. Aku tengok ke belakang. Kalian tahu apa yang muncul? Ada kepala nenek-nenek. Rambutnya panjang, putih. Mulutnya terbuka lebar sampai mulut bawah nih menyentuh tanah. Dan itu sosoknya cuma kepala aja, Wak. Kepala ngegliding masuk ke dalam kamar tuh, Nat. Nenek. Makin lama, macam kayak ngedekat ke Wulan itu. Dah, aku nggak sadar lagi, Nat. Pingsan langsung si Wulan. Ada kepala ngeglinding. Ya udah nggak kebayang aku sebenarnya. Pingsan si Wulan, bangun-bangun udah pagi. Udah dikelilingin aku sama mamaku, sama Kak Rara, sama Tok Zuhri, sama Tante Linda. Uyut nggak ada waktu itu dari kelilingin. Khawatir mereka, Nat. Kelihatanlah khawatirnya. Pucat kali memang muka siapa Wulan ini juga. Ditanyalah si Wulan, kenapa kok bisa pingsan, kenapa? Di situ udah nggak bisa lagi kutahan. Aku ceritain lah itu semua ya kan. Kejadian yang udah aku alamin ke semua orang yang ada di situ. Semua yang aneh dekat rumah inilah. Mulai dari aku nengok sosok yang mirip Uyut di ruang TV sore-sore tuh, malamnya juga. Terus sosok kakek-kakek sorban putih di atas sumur tuh yang mengambang tuh. Ada perempuan baju putih juga di pekarangan rumah. Suara Uyut manggil-manggil nama Bu Asih waktu Uyut nggak ada di rumah. Sampai itulah yang ultimate-nya tuh, sosok kepala nenek-nenek yang tadi malam tuh. Diceritain wah apa segala macam. Nah ngelihat Wulan yang udah diganggu se-ekstrem itu, baru Atok Zuhri sama Tante Linda buka suara, Wak. Ya, jadi Wulan katanya. Sebenarnya nih biar kau tahu, Uyut tuh dari masih muda dia pakai susu. Ya, nah biar susu itu manjur, tiap setengah tahun sekali Uyut tuh harus minum darah ayam kampung. Tapi karena kondisi Uyut ini udah makin lama makin tua, Uyut udah nggak pernah lagi motong ayam tuh. Makanya sosok susunya itu mungkin marah sama Uyut. Mungkin dia lagi cari inang baru katanya. Nah pas dengar cerita itu, aku baru ngerasa relate, Nat. Ya karena kan memang aku sendiri pernah nengok nenek aku motong ayam terus darahnya ditampung ya kan. Dan padahal Wak, bagian cerita si Wulan ini pernah nengok neneknya kayak gitu, nggak ada diceritain ke keluarganya. Yang diceritain cuma soal sosok-sosok aja kan, Wak. Soal kejanggalan Uyut yang motong ayam, darahnya masuk dalam kamar nggak diceritain. Tapi kok nyambung sama yang dibilang sama si Atok. Berarti iya nih, berarti Uyut tuh lagi kayak ngasih makan sosok susu ya kan. Tapi yang bikin Wulan nggak ngerti di situ, ngapa pula sosok-sosok tuh malah ganggu aku, Nat. Aku kan nggak ada salah apa-apa. Aku tanya sama mereka memang. Nah di situ Tante Linda nambahin, kemungkinan besar
Kenapa dia ganggu kau? Sosok itu ya itu tadi, pengen cari inang baru yang memang masih muda, Wulan. Makanya kau lah yang diincar, kan cuman kau yang masih muda di rumah nih. Dan apa yang diceritakan sama Tante Linda ini, Wak, macam diiyakan juga sama orang pintar yang dikenal di rumah itu. Nah, si orang pintar ini nambahin, "Nak, memang iya kau yang diincar sama sosok ini. Tapi kau tuh ada penjaganya. Makanya sosok ini nggak bisa ngerasukin kau," katanya. Waktu dengar soal penjaga, Wulan nanya ke si orang pintar nih kan, "Siapa penjagaku?" katanya. "Ah, masa aku nggak tahu," kata si orang pintar. "Hah? Iya, aku nggak tahu. Nggak pernah juga aku dikasih tahu sama mamaku. Siapa? Kok pernah lihat kok?" "Hah? Pernah lihat?" Langsung agak terkonek tuh aku, Nat. Jangan-jangan, ku tanya lagi. Laki-laki perempuan dia? Laki-laki. Putih-putih bajunya, kata dia kayak gitu. Langsung lah. Jangan-jangan yang kemarin itu yang sosok kakek-kakek serban putih di atas sumur tuh. Tuh, tahu kan kau, kata si orang pintar nih. Penjagaku dia rupanya. Setelah cerita panjang lebar, si orang pintar ini diminta juga buat ngecek langsung kondisi Uyut, Wak. Gara-gara memang habis balik dari puskesmas tuh, Nat, bukannya membaik kondisi Uyut aku tuh, malah makin parah. Itu lututnya Uyut katanya makin sakit. Kulitnya tuh pucat gitu loh, udah makin keriput, udah 80-an tahun juga ya kan. Tapi yang paling menonjol tuh punggungnya Uyut nih, Nat, makin hari macam makin membesar gitu. Jadi Uyut ini kelihatan macam bungkuk kali gitu loh, Wak. Makin hari makin besar dan mata juga udah sayu, kosong. Dan waktu itu Uyut cuma bisa baring aja, Wak, di tempat tidur terus, nggak bisa dia ngapa-ngapain. Si orang pintarnya ngomong, weh pula apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, Uyut ini harusnya udah waktunya pergi. Tapi karena masih punya pegangan susuk tadi, makanya Sukmanya masih ketahan. Kalau kalian mau Uyut nih nggak sakit-sakitan lagi, lebih baik cepatlah itu keluarkan pegangannya si Uyut. Mamaku jawab, "Gimana caranya, Pak?" Katanya, "Manalah kami tahu. Kalian rutin aja mandiin Uyut di tempat terbuka yang nggak ada atapnya." Ini sama kayak yang waktu KW kemarin tuh, Wak, ya. Kan ada yang untuk ngelepas itu tuh. Mandiin dia di tempat terbuka nggak ada atap, sambil badannya Uyut kalian pukul-pukul pakai daun kelor, ya. Nah, habis itu daun kelornya kalian cuci, kalian masak, kalian suapkanlah itu ke Uyut, kata dia kayak gitu. "Oh iyalah Pak, nanti kami coba," kata Bu Asih kan. Nah, sesuai saran dari si orang pintar tadi, Bu Asih pun ngelakuin cara itu tadi, Wak. Uyut dimandiin di pekarangan belakang rumah tuh, Nat, yang langsung nggak ada atap ya kan. Ditepuk-tepuk badannya Uyut nih pakai daun kelor beberapa hari tuh, Nat. Nggak tega aku sebenarnya, Nat, yang Uyut kayak gitu. Apalagi waktu dimandiin dan dipukul-pukul daun kelor tuh, kadang-kadang Uyutnya juga berontak gitu loh, karena kesakitan mungkin ya kan, tapi dipaksa sama anak-anaknya biar si sosok-sosok pegangan ini tuh pergi gitu. Udah digituin terus. Nah, sampailah di hari ke-7, Bu Asih sama Wulan udah ngelihat kondisinya Uyut ini udah lemas sekali, Wak, lemas sekali. Cuman punggungnya udah kempes, jadi udah nggak yang sebesar dan sebungkuk sebelumnya tuh loh, Wak. Dipanggil lagi lah orang pintar tadi itu ke rumah ya kan. Nah, di situ orang pintar nih bilang, "Dah ya, kalian harus ikhlas ya. Umur Uyut udah nggak lama lagi," katanya. Nah, denger itu, Bu Asih langsung lah ngabarin ke semua anak cucunya Uyut biar mereka langsung datang ke sana ngelihat Uyut untuk yang terakhir kali. Ngumpul tuh semua rame rumah, Nat. Nah, waktu kumpul 2 hari setelah si orang pintar tuh ngomong kayak gitu, Uyut benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Pergi Uyut, Wak. Dah. Tapi setelah kepergian Uyut untuk selama-lamanya ini, Wak, ada satu kejadian yang bikin Wulan jadi sedih lagi. Gara-gara apa? Dari sehabis Uyut dimakamkan, gelagat Ibu Asih, ibunya Wawa ini, Wak, jadi aneh kalian. Mamaku sering ngomong sendiri dan jadi nggak nyambung kalau aku ajak ngobrol. Sejak Uyut dimakamkan, hari pertama tuh. Tapi Bu Asih itu masih bisa ngenalin anak-anaknya, masih bisa ngenalin keluarganya. Tapi ada masa mamaku tengok dia ngomong sendiri. Terus dia diajak ngomong apa, jawabnya apa. Sampai sekarang aku nggak tahu pasti apa yang lagi terjadi sama mamaku. Tapi ada dugaan kalau, kata orang-orang dekat sekitar aku tuh lah, dekat keluarga itu bilang, kayaknya Ibu Asih ini udah jadi inang barunya sosok yang dulu jadi susuknya Uyut. Langsung, Nat, setelah Uyut dimakamkan, kami lagi pengajian tuh udah kayak gitu mama aku. Dia suka ngomong lantur kadang kemana-mana. Sedih, Wak, bagian sini memang. Tapi apapun itu, kita doain aja sama-sama semoga
ibunya Wulan, ibunya Wawa lekas diberikan kesembuhan dan bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Dan informasi terbaru dari Wawa, sekarang Wawa sudah berkeluarga, dia udah pindah ke Aceh, dia udah nggak di Sumatera Utara lagi. Dan Ibu Asih juga ikut sama Wawa ke Aceh, dirawat sama-sama sama Wawa dan juga abangnya Wawa. Abang Wawa kan di sana juga kan. Baik-baik ya Kak Wulan, salam buat Bu Asih. Nah, peluk. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialamin sama Wawa selama tinggal di rumah uyutnya atau di rumah nenek buyutnya. Awalnya yang Wawa ini nggak tahu, bahkan nggak pernah diganggu apa-apa, tiba-tiba aja diteror sama serangkaian kejadian mengerikan di rumah itu ya kan. Apalagi ya Allah yang waktu diliatin sosok yang mirip sama nenek tuh loh, aku bisa kebayang posisinya. Kita nengok nenek kita nih, itu nenek kita kan. Kita nengok nggak apa-apa ya lagi nonton TV. Rupanya tuh bukan nenek kita. Wajar lah dia parno besok, ini nenek aku apa bukan ya, ini uyut aku apa bukan ya kan. Astagfirullah. Dari kisah ini kita jadi tahu ya Wak ya, kalau tidak semua kejadian mistis di sekitar kita ini selalu datang karena kita yang bikin salah. Kadang kita udah baik-baik aja nih ya kan, nggak ganggu apa-apa. Gangguan itu masih juga datang, entah dari mana sumber ya. Jadi memang yang paling betul kita selalu jaga diri dan selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Kalau kalian sendiri punya pengalaman diganggu sama sosok-sosok duplikat kayak gini nggak apa double ganger atau apalah istilahnya, coba tulis di kolom komentar di bawah Wak ya. Tapi kalau misalnya kepanjangan, kirim aja langsung ke kisahhororwak@gmail.com. Siapa tahu kepilih jadi KHW part selanjutnya. Mantap, makin banyak KHW kita. Maaf. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.